هذا العلم دين فانظروا عمن Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya puasa terbagi menjadi dua jenis atau dua bagian yang dijelaskan oleh para ulama. Ada puasa yang sifatnya wajibun, tidak bisa tidak. Siapapun di antara kaum muslimin yang tidak memiliki uzur dalam puasa tersebut, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah puasa tatawwu' atau puasa sunnah. Maka ini diberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Siapa saja yang ingin berpuasa, maka silakan dia berpuasa dan baginya pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia tidak ingin puasa, maka tidak ada dosa baginya. Cuma dia rugi di muka bumi ini apabila dia bisa melaksanakan puasa sunnah namun dia tidak melakukannya, maka dia kehilangan dari berbagai macam pahala dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa wajib zaman rahmatullah, maka dijelaskan oleh para ulama puasa wajib ini ternyata ada tiga jenis atau tiga bagian. Yang pertama adalah puasa yang berkaitan dengan waktu, yaitu puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib zaman rahmatullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan orang-orang terdahulu kepada orang-orang terdahulu agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama zaman rahmatullah. Puasa karena memang berkaitan dengan waktunya, masuknya datanya bulan Ramadan, maka sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim, begitu pula dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan bagi mereka yang tidak memiliki udzur syar'i seperti sakit atau safar, maka kedua orang tersebut boleh menggantinya di waktu yang lainnya. Kemudian zaman rahmatullah, puasa yang kedua adalah puasa karena berkaitan dengan sesuatu yang dimana seseorang tersebut membebankan terhadap dirinya untuk melakukan puasa tersebut. Dan inilah yang disebut dengan puasa nazar atau dia bernazar. Seperti misalnya zaman rahmatullah dia mengatakan, kalau anak saya sukses maka saya akan berpuasa. Apakah Senin Kamis atau puasa satu hari, puasa Daud, puasa putih dalam sebulannya dan seterusnya. Atau dia mengatakan kalau saya bisa menikah, saya akan berpuasa dan seterusnya. Cuma zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kemudian ada penjelasan dari ulama agar kaum muslimin itu tidak sedikit-sedikit kemudian dia bernazar. Apapun yang terjadi pada dirinya dia bernazar. Sebab zaman rahmatullah hakikat daripada bernazar itu sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh. Di mana Nabi SAW bersabda, "La tanzaru fa inna an-nazar la yaruddu minal qadarillah." Janganlah kalian bernazar. Sebagian para ulama mengatakan larangan ini bukan sifatnya tahrim, hukumnya haram, tapi sifatnya makruh saja. Artinya kalau memang seseorang itu dia bernazar sebagai motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, maka tidak mengapa. Pada hakikatnya tidak mengapa. Cuma afdalnya adalah mereka tidak bernazar. Namun kalau sudah bernazar, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, janganlah kalian bernazar. Sebab tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sebab nazar itu pada hakikatnya itu muncul datang dari orang-orang yang sifatnya bakhil. Ya mungkin dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian dia bernazar untuk memotivasi dirinya melakukan ini atau melakukan itu. Namun zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, datang juga hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang puasa nazar ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nazara ayuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka melaksanakan nazarnya tersebut. Wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Dan siapa yang bernazar
dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia tunaikan nazarnya. Maka nazar ini zaman rahmatullah dilihat. Kalau nazar tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia mengatakan kalau misalnya tanah saya ini laku, maka saya akan menyumbangkan sekian juta. Maka silakan dia, apabila dia sudah bernazar, maka kemudian wajib dia tunaikan nazarnya kecuali ada di dalamnya uzur-uzur syar'i. Namun kalau nazarnya ini zaman rahmatullah dalam rangka bermaksiat kepada Allah, misalnya kalau dia mengatakan kalau si fulan ini sakit, mungkin dia fulan ini musuhnya, orang yang dia benci, maka dia kemudian bernazar, kalau si fulan ini sakit, kalau si fulan ini bangkrut, maka saya akan begini, saya akan begitu. Maka nazar seperti ini tidak boleh ditunaikan, karena ini adalah merupakan nazar di antara nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang beriman itu, ketika dia sudah bernazar, ya, sudah bernazar karena mungkin dia tidak tahu hukumnya dan sebagainya, maka dia kemudian menunaikan nazar yang dia telah ungkapkan, yang dia telah ucapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang-orang beriman itu senantiasa menunaikan nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka sangat khawatir, sangat takut terhadap keburukan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keburukan tersebut merata bagi seluruh umat manusia. Maka ini puasa yang kedua zaman rahmatullah, puasa nazar. Maka kemudian ketika seseorang itu bernazar akan berpuasa ketika begini, ketika begitu, maka wajib baginya menunaikan nazar tersebut karena ada illah, sebab. Kemudian yang kedua ketiga zaman rahmatullah, puasa yang ketiga adalah karena disebabkan karena suatu perkara juga. Adanya sebab, yaitu karena kafarah. Kafarah zaman rahmatullah. Dan ini nanti kita jelaskan dan rincikan tentang hukum kafarah. Puasa kafarah ini dibebankan diantaranya bagi orang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Maka nanti kita akan jelaskan secara rinci hukum bagi orang yang menggauli istrinya atau suami istri bercumbu, berjima di siang hari bulan Ramadan, maka apakah hukum yang ada pada mereka? Ya, bagaimana hukum syar'i kepada mereka. Maka demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, jawaban kita berkaitan dengan jenis-jenis dan pembagian puasa yang berkaitan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.